Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Madinata dan saat ini saya akan mengerjakan soal ujian tengah semester di mana saya membuat program dengan beberapa studi kasus ya. Di mana soal yang pertama adalah membuat aplikasi untuk penerimaan siswa SD gitu. Jadi untuk penerimaan siswa SD ini memerlukan batas minimum usia 7 tahun. Jadi 7 tahun ke atas boleh dan 7 tahun ke bawah itu tidak diterima. Oke, kita langsung saja. Yang perlu kita lakukan yang pertama adalah masukkan input. Karena di sini adalah usia sama dengan memasukkan integer input. Karena ini inputnya hanya usia gitu, jadi kita akan langsung masukkan logikanya. Jika usia lebih besar sama dengan 7, maka yang terjadi adalah kita print selamat usia Oke. Kemudian karena di sini hanya ada dua kemungkinan ya, hanya ada if dan else. Ada dua kemungkinan antara lolos atau tidak. Maka di sini kita langsung membuat else-nya. Else sama dengan jika else tidak digabungkan dengan usia ya. Jadi print maaf Nah, kita akan coba masukkan input gitu. Misal kita masukkan minimum 7. Maka yang akan terjadi adalah tercetak selamat anak Anda berusia 7 tahun memenuhi persyaratan masuk SD. Ini untuk angka 7 ini sudah otomatis ya, mengikuti angka yang kita input. Nah, ini kita 6 tahun. Maka itu adalah maaf anak Anda berusia 6 tahun tidak memenuhi persyaratan masuk SD. Karena usia ini adalah variabel. Oke, itu dikasih yang pertama. Kemudian di sini ada studi kasus bahwa pada saat guru melakukan penilaian pada siswa itu dan harus menambahkan kategori untuk nilai-nilainya gitu. Misalnya kita punya nilai 1 sampai 100. Nah, boleh kita ada kategori A, B, C, dan D. Ini bisa. Caranya adalah kita masukkan inputnya dulu, nilai. Kalau tadi usia, kita masukkan nilai. Input. Masukkan berapa nilai siswa.
Nah, ini hanya satu input lagi ya, sama seperti tadi. Kalau tadi usia, ini nilai gitu. Nah, yang kita perbanyak berarti di sini adalah logikanya gitu. Karena di sini kita ada 4 ya, A, B, C, dan D, maka kita akan menggunakan elif. Di sini kita akan masukkan if-nya dulu. Nah, di sini adalah if jika nilai lebih besar 90, maka akan tercetak A gitu. Kemudian elif yang kedua kita pakai elif nilai lebih besar sama dengan 70, maka yang tercetak adalah B. Begitu pun sampai D. Oke, kita coba seperti ini dulu. Kita akan coba menjalankan logikanya. Berapa nilai siswa? Misalnya kita 90. Kemudian 70. Kemudian di sini 50 gitu. 50. Nah, ini C ya, kalau ini dia tadi belum kita update lagi, belum kita set. Nah, ini sudah dijalankan kembali dan hasilnya adalah C. Tentunya jika kita lebih besar daripada 90, else ini jika kita memasukkan nilai 1, maka yang terjadi adalah D. Kenapa? Karena lebih besar dari 50 itu C, berarti di bawah 50 itu adalah D. Kalau kita memasukkan pas 9 nilainya D. Nah, tapi yang jadi masalah adalah pada saat kita masukkan 0, maka akan membaca D, dan jika kita memasukkan 101, maka akan membaca A. Nah, bagaimana caranya biar 0 dan 101 ini tidak ikut? Caranya adalah kita di sini merubah nilai 90 itu menjadi elif. Dan if ini lebih besar dari 100, sama dengan kemudian kita print di sini tidak terdefinisi. Sehingga cara ini digunakan untuk membatasi. Nah, berarti ini D ini kita masih pakai elif. Elif nilai lebih besar daripada 1, maka akan di print D. Else nya adalah sama seperti yang di atas, tidak terdefinisi. Sekarang kita coba masukkan 101, nilainya adalah tidak terdefinisi. Kemudian kita masukkan 0, maka nilainya adalah tidak terdefinisi juga.
Mungkin itu eh, soal kedua Bapak Muhyiddin. Kemudian kita akan eh, mencoba soal ketiga, di mana di sini ada berikan contoh eh, program antara apa, for loop atau while loop gitu. Di sini saya mencoba while loopnya dulu gitu. Nah di sini kita sudah mulai masuk ke uh, materi list gitu. Makanya saya akan coba masukkan list. Saya punya nama di sini ada Andi. Oke, jadi saya punya 4 nama di sini. Kemudian saya akan coba print dulu. Maka yang terjadi adalah muter print ya. Ini ada Andi, ada Budi, ada Bagus, dan ada Bagus. Nah, kemudian jika sudah seperti ini, artinya kita bisa melakukan while loop-nya gitu. Ya Pak, kita akan mulai dari i sama dengan masukkan while i lebih kecil dari length sama dengan jauh. Kemudian print nama, kemudian print sama dengan 1. Kita coba ke 5 itu. Nah, maka yang akan terjadi adalah Andi, Budi, Bagas, dan Bagus ini tercetak dari atas ke bawah atau vertikal gitu. Dimana tadinya list tersebut horizontal gitu, dan kemudian ada titik atasnya ya, ada titik, kemudian ada untuk buka gitu. Sekarang jadi menampilkan urutan list gitu. Jadi pertama, kedua, ketiga, dan keempat gitu. Oke, lalu kemudian yang keempat, mohon izin, itu ada studi kasus di mana ada satu ibu-ibu yang mau belanja sayur di pasar ya. Misalnya kita punya ibu-ibu ini punya list belanjaan ya, belanjaan ada 6, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi saya ada bayam, tomat, timun, kol, ya kangkung, dan bayam, tomat, timun, cabai. Oke, kita akan coba print dulu seperti biasa. List sayur ya, sayur. Yang terjadi adalah oh, tidak ada sama dengan gitu. Jadi harus ada sama dengan ya. Karena ini kan kita mau membuat satu variabel list gitu. Jadi list nama listnya adalah sayur, kemudian isi listnya ini. Jadi harus ada sama dengan. Oke, coba. Nah, ini sudah ter
print. Lalu selanjutnya seperti ini kita bisa lanjut. Nah, pada saat ibu ke pasar beli bayam, tomat, timun, kol, kangkung, dan cabai, ibu ingin menambahkan ke dalam list atau membelilah terong dan wortel. Maka kita akan masukkan sayur apple. Tadi itu terong dan bayam. Bisa. Oke, hasilnya error karena dua argumen ini. Jadi satu append ini tidak bisa digunakan dalam untuk menambahkan dua variabel ini ya. Maka satu append ini hanya bisa satu. Maka yang harus kita lakukan adalah kita buat dua sayur apple. Oke. Kita F5 dulu. Nah, jadi kosong karena kita belum mencetaknya. Ini kita akan coba print sayur. Nah, bayam, tomat, timun, kol, kangkung, cabai, terong, dan bayam. Nah, terong dan bayam itu sudah masuk ke dalam list. Oke. Lalu kemudian studi kasusnya adalah di perjalanan ibu menemukan pedagang brokoli ya, kemudian ingin menambahkan brokoli. Maka yang harus ingin mengganti listnya gitu. Ingin mengganti bayam ya di list 1 menggunakan brokoli gitu. Gimana caranya? Caranya adalah sayur seperti ini 0 sama dengan tanda petik ya, brokoli. Masih bayam. Nah, kalau masih bayam karena printnya ini di atas perintah baru ya, tidak boleh. Jadi print itu harus ada di bawah. Kemudian, nah, jika kita ketik run atau F5 maka bayam ini berganti nama menjadi brokoli seperti itu. Oke, lalu kemudian ada di kasus lagi bahwa list ke 6 list ke 5 itu 5 berarti kangkung ya. Nah, kangkungnya ini mau kita hapus menggunakan remove. Kita masukkan aja kangkung. Ya. Nah, yang terjadi adalah kangkung menghilang dari list gitu, sehingga kita tinggal tersisa brokoli, tomat, timun, kol, cabai, terong, dan bayam. Jadi ada 7 jenis, tadinya ada 8 jenis seperti itu. Lalu kemudian di sini ada kita ingin mencetak list sayur nomor 2 dan list sayur nomor 3.
Jadi udah, karena hitungannya dari 0 gitu, jadi 0 1 2 0 1, berarti list yang nomor 2 adalah urutannya nomor 1. Jadi kita masukkan dan sayur buka 2 gitu. Karena kan kita mau yang ketiga ini. Nah, kita coba apakah bisa ternyata. Jadi di sini sudah terlint. Oke, lalu kemudian ini kita hapus. Nah, lalu kemudian kita ingin mencoba di loop ya. Jadi tadi kan kita sudah coba di soal nomor 3 ya. Kita coba lagi di soal nomor 4. Kita loop lagi. Saya lebih kecil. Gua lebih kecil. Wal I lebih kecil. Lain. Print. Sayur. Kita akan coba F5. Nah, ya tadi nggak boleh dempet kayak gini ya. Jadi ciri-cirinya adalah while ini harus oralnya dulu, baru dia masuk. Nah, ini sudah kelihatan gitu listnya. Jadi yang tadinya listnya itu memanjang seperti ini, jadi listnya ke bawah, dari atas ke bawah, atau vertikal dari atas ke bawah. Oke, lalu kemudian bagaimana jika kita ingin memasukkan jumlah, misalnya kita mau tahu jumlah list kita itu ada berapa sih. Kita F jumlah sayur yang ibu beli adalah sama pakai kurung perawal jumlah sayur. Ini di sini adalah print F jumlah sayur dan nama jumlah sayur. Nama ini tidak terdefinisi. Kenapa? Karena jumlah ini hanya jumlah saja. Jadi kita akan masuk sayur. Kita coba. Nah, jumlah sayur yang ibu beli adalah banyak 7 gitu. Ini adalah hasil akhir. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih semua. Wassalamualaikum.